rekam di komputer ya. Saya mulai rekam di komputer. Jadi rekamnya di lokal saya karena cloud-nya udah mulai habis jatah rekam di cloud-nya. Cuma maksudnya karena ngerekam tuh males ya. Harus lihat dari awal sampai akhir. Tapi kalau ada notulensi kan ringkasan lah, semacam ringkasan. Nanti teman-teman bisa akses dan kelihatannya tuh ringkas apa aja sih catatan-catatan pentingnya. Itu juga kalau ada yang bisa dicatat. Siapa yang pinter nyatet, silahkan dimintain tolong untuk mencatat apa siapa namanya Reham gitu, apa Tasya atau siapa yang apa namanya yang biasa mencatat dan tuh kata Hendra sampean mah isone nunjuk wong bae ya. Ya udah tuh. Ini lihat buktinya. Naon eta. Oke. Ya, Tasya yang mencatat. Oke. Gini ya. Saya sedikit lagi nih, saya coba bacakan lagi. Dalam pengembangan media, apakah uji validasi dari Pak Rehali merupakan data yang akan dipakai selain dari hasil penggunaan sampel? Pengembangan media nggak pakai sampel. Pengembangan media itu nggak pakai sampel. Apakah diperbolehkan untuk menggunakan instrumen seperti kuesioner untuk sampel yang hanya maksimal 10 orang? Tergantung jenis penelitiannya dulu. Ini kan makanya pertanyaan-pertanyaannya tuh tidak bisa saya jawab secara spesifik karena teman-teman masih belum apa namanya ya konstruk dasarnya. Makanya saya akan dasarnya saja. Dasar dan praktis terkait dengan skripsi. Mudah-mudahan bisa. Apakah diperbolehkan dalam penelitian kuantitatif untuk melakukan pengumpulan dalam melalui wawancara? Gini, ini yang salah ya. Menurut saya, ini nanti bisa dikuatkan oleh pemahaman dari teman-teman terkait dengan kuantitatif dan kualitatif. Ini stigmanya susah sekali. Kualitatif dan kuantitatif itu bukan metode. Catat ya. Kuantitatif dan kualitatif itu bukan metode, itu pendekatan. Jadi kalaupun misalkan ada literatur yang teman-teman baca, atau ada dosen yang bilang metode kuantitatif, metode kualitatif, itu maksudnya kelompok pendekatan. Karena pendekatan itu kan luas. Pendekatan itu luas. Jadi kalau pendekatannya kuantitatif, yang berjenis kuantitatif itu ada banyak. Misalkan eksperimen. Eksperimen itu bisa disebut metode kuantitatif. Karena dia tergolong kuantitatif. Atau misalkan metode survei. Itu kuantitatif. Walaupun survei. Tapi kuantitatif. Kemudian metode kualitatif juga disebut metode kualitatif tuh pendekatannya kualitatif. Metodenya banyak, ada studi kasus, studi analisis, pengembangan tuh termasuknya metode kualitatif. Walaupun ada beberapa kuantifikasi yang dilakukan di pengembangan ya pada saat uji coba. Ada juga kalau teman-teman PGSD mah familiar sekali dengan metode PTK ya, PTK, Classroom Action Research. Nah, Classroom Action Research ini campuran, metodenya metode campuran atau pendekatannya campuran. Ada yang kuantitatifnya, ada yang kualitatifnya. Nah, ini menjadi stigma kemudian bahwa kalau kuantitatif itu harus pintar statistik. Ya resiko sih sebetulnya, tapi tidak harus menjadi pintar ya. Tidak harus menjadi pintar, cukup memahami saja beberapa hal yang terkait dengan konteks penelitian kita. Tidak harus memahami semuanya. Jadi kalau nggak bisa, udah jelek. Udah jelek, nanti harus beli lagi yang baru, A-nya makanya yang pintar. Oke? Ya, jadi tidak harus kita kuasai semua metode, tidak harus kita kuasai semua semua cara perhitungan untuk kuantitatif. Justru banyak yang teman-teman yang ketika mempertimbangkan untuk membuat skripsi ya,
mempertimbangkan untuk membuat skripsi, pakai kualitatif aja, kayaknya gampang, nggak ketemu statistik. Padahal nggak begitu juga, kualitatif juga ada kesulitannya. Oke, untuk lebih lanjut saya coba share beberapa hal ya, singkat saja. Wow, kasih tahu saya kalau udah jam 9.30 ya. Mudah-mudahan tidak lebih dari jam 9.30. Apa namanya? Karena saya belum bikin PPT buat besok. Ada dua sesi presentasi yang harus saya lakukan besok di Ledeng, ya di kampus pusat. Nih, saya namai sesi kita sharing soal skripsi, cara memulai dan mengakhiri. Mudah-mudahan bisa berakhir kan. Sebagaimana yang biasa saya sampaikan di awal kan, di awal perkuliahan baik di Tekpen maupun di PGSD, bahwa mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang lulus ya. Dan lulus itu karena harus menggunakan skripsi, maka skripsi yang paling baik adalah skripsi yang selesai, skripsi yang berakhir. Maka mudah-mudahan sharing sekarang bisa memberikan sedikit pencerahan untuk bisa memulai dan kemudian mengakhiri. Karena waktunya singkat, jadi tidak akan spesifik ya, tapi mudah-mudahan ya bisa memberikan gambaran. Ini cara memulai skripsi yang pertama, teman-teman. Clearkan dulu pikiran kita, clearkan dulu apapun yang menjadi kegalauan, kerisauan teman-teman soal skripsi. Kita akan mulai dari langkah yang pertama. Sorry, ini sebetulnya terbalik ya. Sebentar, saya balik dulu. Harusnya yang ini yang pertama. Kelihatan tuh. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, ini yang pertama. Harusnya ini yang pertama. Apa tujuan kalau teman-teman bikin skripsi? Itu dulu yang harus dicamkan baik-baik di dalam diri teman-teman. Sebetulnya teman-teman tuh bikin skripsi itu buat apa sih? Coba saya tanya ke Bowo deh. Wo, kamu bikin skripsi tujuannya buat apa? Ya, ini Pak, meneliti gitu, mau mengembangkan suatu gagasan. Sejujur-jujurnya dari dalam hati kamu tuh ngerjain skripsi tuh mau ngapain? Nggak apa-apa, ini mah saya kan bukan dosen mata kuliah metode penelitian, tidak ada urusan nilai sama kamu. Jadi ini mah di luar konteks itu, kita di luar konteks perkuliahan. Jadi silahkan saja kamu keluarkan sejujur-jujurnya. Apa sih yang membuat kamu bikin skripsi? Apa karena terpaksa, karena harus bikin gitu ya? Karena mau nggak mau ya skripsi harus dikerjakan gitu. Terpaksa Pak saya ngerjain skripsi, kalau nggak harus mah males Pak. Jawaban semacam itu nggak apa-apa. Jadi saya tanya lagi sekali lagi sama kamu. Kamu bikin skripsi itu mau kenapa sih kamu bikin skripsi? Supaya apa kamu bikin skripsi? Ya biar lulus Pak. Nah, itu kan lebih enak jawabannya. Biar itu lulus. Kan lebih enak jawabannya. Biar lulus Pak. Iya. Itu kan lebih enak jawabannya. Mungkin itu merepresentasikan jawaban dari sebagian teman-teman yang lain juga. Tapi bisa jadi ada yang beda. Ada nggak yang jawabannya bukan sekedar pengen lulus? Oh sah sekali itu, sangat sah sekali. Ya ada pastinya. Ya itu direnungkan dulu lah. Gimana? Ya, direnungkan dulu. Sebetulnya teman-teman tuh skripsi itu buat apa sih? Ini kenapa penting untuk direnungkan dulu supaya orientasinya tidak bergeser. Pak, saya pengen ngerjain skripsi, yang penting lulus. Catatannya yang penting lulus. Artinya, skripsi itu tidak harus terlalu idealis. Maka tidak apa-apa, skripsi itu tidak harus idealis, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai tidak ada idealismenya sama sekali. Tetap harus ada idealismenya, tapi artinya idealismenya tidak terlalu tinggi. Maka skripsi itu bisa dijadikan sebagai sarana belajar. Pak, saya cuma pengen belajar. Akhirnya kan ke sana. Jadi ada idealisme untuk belajarnya saja. Pak, saya cuma pengen lulus. Kalau cuma pengen cepat lulus, bikin skripsi itu gampang. Bikin skripsi itu gampang. Yang catatnya.
Ya, bikin skripsi itu gampang. Kalau tujuannya cuma pengen cepet lulus, gampang. Nanti boleh tanya ke ya best practice-nya gimana. Pak, memang bikin skripsi itu harus lama. Kalau tujuannya cuma pengen lulus, ada tips-tipsnya, tapi saya nggak bisa bilang di sini ya. Kalau teman-teman pengen lulus, bikin skripsi pengen lulus, 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi lah. 3 bulan lagi menjelang DO lah, hubungi saya. Saya kasih tahu caranya gimana supaya bikin skripsi, supaya yang penting lulus. Saya kasih tahu caranya. Dan itu sudah berhasil. Setidaknya saya lihat dari teman-teman ya, teman-teman mahasiswa yang entah diuji oleh saya, ataupun di apa namanya, yang dulu ketika saya mahasiswa melihat teman-teman saya ada yang mengerjakan skripsi paling cepat ngerjain skripsi itu 1 bulan ada teman saya lihat persis dan saya ikuti perkembangannya 1 bulan bisa. Pak, lebih cepat dari itu sebetulnya ada kalau di waktu efektifnya lebih kurang dari 1 bulan mengerjakan skripsi dan lulus gitu ya. Tujuannya cuma sekedar pengen lulus. Jadi teu aya tapakna eta mah, tidak ada tapakna pisan. Belajar enggak, dia ngerti enggak gitu ya. Itu mah yang penting lulus lah. Soalnya kalau nggak lulus DO. Jadi makanya kalau teman-teman pengen ngerjain skripsi hanya untuk sekedar lulus, 2 atau 3 bulan lah, 3 bulan sebelum teman-teman terpaksa harus DO gitu ya, atau teman-teman pokoknya mau tidak mau harus lulus, boleh kontak saya untuk Pak, kumaha carana Pak, saya ini sudah 3 bulan lagi apa namanya harus lulus karena ini. Nanti saya kasih tahu tips-tipsnya, free, for free. Tapi jangan kasih apa namanya, jangan kasih istilahnya referral ya, jangan kasih referral bahwa itu cara-caranya dari Pak Ridwan. Dari ya, sebut saja dapat ilham dari mana. Jadi ini yang pertama harus dicamkan. Teman-teman pengen sekedar lulus atau teman-teman pengen berbuat sesuatu atau pengen ngapain. Nah, ini penting. Jadi camkan dulu di dalam hati teman-teman. Ya, Pak, yang penting mah lulus lah. Nah, nanti saya kasih tahu di langkah yang kedua. Ini ada hubungannya. Tujuan teman-teman bikin skripsi itu ya. Tujuan teman-teman bikin skripsi, Pak, saya pengen bikin skripsi, selain pengen lulus juga sebetulnya pengen ada gunanya sih, Pak. Sayang juga capek-capek bikin skripsi nggak ada gunanya. Nah, itu boleh lah. Itu selemah-lemahnya iman ya. Tapi masih sah gitu, masih beriman lah. Iman ada iman? Oke, yang kedua ya tadi. Memulai skripsi itu ada 2 cara. Yang pertama ada cara deduktif, yang kedua ada cara induktif. Cara deduktif dan cara induktif. Apa maksudnya deduktif? Apa maksudnya induktif? Cara deduktif itu adalah cara-cara yang dilakukan mengerjakan skripsi berdasarkan permasalahan yang kita temukan. Saya ini dulu ya, deduktif. Yang deduktif ini, Pak, itu kata siapa? Ngarang saya. Jadi ini ngarang saya aja. Jadi kalau misalkan nanti ada teman-teman sharing sama yang lain, kata siapa itu? Kata ngarangnya Pak Ridwan, ya jangan disebut gitu juga. Jadi karena tidak ada referensinya, ini mah berdasarkan best practice aja. Deduktif itu kan dari umum ke khusus ya, dari umum ke khusus. Teman-teman biasanya kalau yang mau memulai dari deduktif, skripsi secara deduktif, ini biasanya yang dicari itu masalah. Yang dicari itu masalah. Bisa memulai misalkan gini, contoh caranya memulai skripsi ya, memulai skripsi dengan cara deduktif. Jadi salah kalau teman-teman yang teman-teman tentukan adalah metodenya dulu, salah. Jangan pernah mengerjakan skripsi berdasarkan metode, karena bingung nanti. Opsinya terlalu banyak. Teman-teman bisa memulai skripsi dengan cara deduktif, mulai dari temukan masalah dulu. Masalah apa yang ingin diangkat?
Nah, menemukan masalah ini bisa teman-teman lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, bisa dengan cara teman-teman mendatangi sumber masalah. Di mana sumber masalah? Kalau teman-teman Tekpen dan teman-teman PGSD sama lah kurang lebih kawasannya. Bisa datang ke sekolah. Bisa datang ke sekolah. Contohnya ke sekolah. Bisa datang ke sekolah, kemudian observasi atau yang biasa teman-teman lakukan sebut studi pendahuluan itu. Jadi yang benar itu studi pendahuluan itu ya studi pendahuluan mencari masalah. Ada masalah apa di sekolah itu? Tidak ada masalah berarti masalahnya harus dibuat. Caranya membuat masalah ya misalkan apa yang masih bisa ditingkatkan. Kalau pertanyaannya pertanyaan pertama apa yang bisa diperbaiki? Pertanyaan yang kedua ketika observasi ke sekolah itu apa yang bisa ditingkatkan? Di sekolah misalnya pertanyaan pertama apa yang bisa diperbaiki? Misalkan ketemu oh ternyata pembelajarannya dari yang saya perhatikan dari kelas 1 sampai kelas 6 kalau di SD ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 ternyata polanya cenderung sama atau ternyata tidak berkesinambungan nih, antara kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu masalah ditemukan. Apa yang harus diperbaiki, yang seharusnya ya. Karena kalau dosen metode itu selalu bilangnya antara das sollen sama das sein. Antara yang ideal dengan yang nyata gitu ya. Itu masalah. Ada gap antara yang ideal, kondisi ideal dengan kondisi yang nyata. Jadi yang pertama, temukan dulu apa yang bisa diperbaiki kalau mencari masalah. Ini secara deduktif. Masalahnya apa? Apa yang bisa diperbaiki? Kalau sudah ketemu, misalkan ada masalah, misalkan ternyata pembelajarannya monoton, ini yang banyak dijustifikasi oleh teman-teman ketika membuat skripsi ya. Setelah studi observasi ditemukan bahwa metode pembelajaran atau pembelajaran dilakukan secara monoton, dijustifikasi. Nah, kalau ditemukan monoton, kemudian solusinya teman-teman misalkan mengajukan ada yang menggunakan metode tertentu atau menggunakan media tertentu, gitu ya. Itu solusi, ajuan solusi, dan itu yang nanti dikerjakan sebagai bagian dari skripsi. Jadi menemukan masalah, kemudian mencari penyelesaiannya ya, atau apa yang bisa diselesaikan. Kalau ternyata misalkan tidak ada masalah, fine-fine saja, bahkan sekolahnya bagus sekali gitu misalkan, KKM selalu terlewati, tidak pernah ada yang tidak naik kelas, rata-ratanya dengan rata-rata nilai di kelasnya juga bagus, jarak antara yang nilai terendah dengan nilai tertinggi tidak terlalu jauh, gitu. Bagus sekali. Maka di yang pertanyaan pertama tadi, apa yang harus diperbaiki kan tidak lagi berlaku karena sudah sangat baik. Maka muncul pertanyaan yang kedua, apa yang bisa ditingkatkan? Nah ini juga bisa diajukan. Jadi kalau sekolahnya sudah baik ya kalau ke sekolah ya. Kalau teman-teman Tekpen juga kan bisa ke tempat diklat untuk melihat hal tersebut. Jadi ini yang cara deduktif, membuat skripsi berdasarkan masalah yang kita ingin temukan, yang kita temukan. Pak, kalau deduktif apa berdasarkan masalah saja? Oh, tidak. Bisa juga berdasarkan keminatan. Nah, ini deduktif. Berdasarkan keminatan. Minat kita di bidang apa? Misalkan ada siapa di sini? Ada Hendra misalkan ya. Hendra minatnya terhadap aplikasi Android, maka kembangkanlah apa yang terbaru dari bidang aplikasi Android itu yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Disitulah diteliti. Di bidang itulah yang diteliti. Ini yang deduktif. Jadi permasalahan itu ditemukan dari sisi kita menemukan apa masalah yang ada di lapangan berdasarkan dari keminatan kita itu
Itu yang dimulai dari deduktif. Jadi bisa dari cara-cara seperti itu. Yang kedua, dengan cara induktif. Bagaimana Pak cara memulai skripsi dengan cara induktif? Teman-teman bisa, pertanyaannya tuh sederhana kalau induktif. Yang lagi rame apa, itu yang diteliti. Jadi misalkan begini, atau cara praktisnya untuk memulai skripsi secara induktif tuh, ini yang saya terapkan ke beberapa teman-teman di PGSD yang konsul ke saya secara pribadi, Pak, gimana saya mau minta saran terkait dengan skripsi. Saya bilang cari jurnal yang kalian sukai, kemudian adaptasi dari jurnal tersebut di ATM gitu ya, amati, tiru dan modifikasi untuk dirubah menjadi skripsi. Itu judul skripsi seperti itu sah dan tinggal ngikutin. Jadi jangan pernah teman-teman menggunakan cara induktif menggunakan skripsi yang tahun sebelumnya. Insya Allah sesat. Insya Allah sesat. Karena biasanya salah. Biasanya salah. Yang tahun-tahun dulu saya dari tahun 2015 di Tekpen ya sampai 2 tahun terakhir di PGSD selalu begitu. Selalu kalau berdasarkan yang sebelumnya salah. Salahnya di mana? Ya itu tadi yang paling mudah dari menentukan metode saja bilangnya metode kuantitatif gitu. Bilangnya metode kuantitatif. Itu salah. Kemudian ada teman-teman yang metodenya kalau di Tekpen ada pakai kuasi eksperimen tapi yang ngajar adalah Anda sendiri. Itu salah karena Tekpen tuh nggak boleh ngajar di sekolah ya, dalam konteks di sekolah, apalagi untuk mata pelajaran yang tidak sesuai dengan kompetensi prodi Tekpen. Kalau PGSD marada leuheung ngajar ya karena memang mereka dibekali kompetensi untuk menjadi seorang pendidik yang utuh ngajar di SD dan nggak bisa ngajar di tempat lain. Nah, jadi ini biasanya kesalahan-kesalahan semacam itu dimulai karena melihat dari skripsi yang sebelumnya. Ya, jadi yang induktif itu kurang lebih begitu. Ya, cari skripsi atau bukan cari skripsi, cari artikel jurnal yang bereputasi lebih bagus, kemudian modifikasi. Ini cukup efisien ya, cukup efisien karena untuk orang-orang yang tidak idealis dalam mengerjakan skripsi bisa menggunakan cara induktif. Dan saya sarankan, Pak, kalau iya nggak ada idealisme sama sekali, ya tidak akan ada keminatan kita. Karena kalau bikin skripsi nggak minat sama sekali itu nggak jalan. Jadi Anda tuh harus ada rasanya. Harus ada rasanya. Jadi karena sebagian dari Anda, ini bikin skripsi itu kayak menikah ya. Kalau sebagian dari Anda nggak siap nikah ya susah. Nanti hubungan keluarganya tidak harmonis. Dengan skripsinya itu tidak harmonis. Kalau dengan skripsi tidak harmonis, pasti tidak akan selesai. Pasti tidak akan selesai. Jadi harus harmonis dulu dengan skripsinya, bahwa Anda ngerjain skripsi itu ya ada chemistry dengan skripsinya. Maka baik deduktif maupun induktif, Anda harus ada chemistry. Oke, itu memulainya. Kalau sudah memulai dari situ, baru akan bertemu dengan yang berikutnya. Metode penelitian apa yang kalian paham? Yang teman-teman paham? Pak, apa harus semua metode kita pahami? Enggak. Kalau teman-teman pakai metode induktif tadi, cukup satu metode saja yang didalami. Pak, ternyata artikel jurnal yang saya temukan, ini metodenya menggunakan metode eksperimen. Oke, ya pelajari saja tentang eksperimen. Ini mah studi kasus, Pak. Ya pelajari saja tentang studi kasus. Dalami betul bentuk pertanyaan penelitiannya seperti apa, karena ngurut itu nanti akan saya sampaikan. Jadi tidak ada yang tidak sesuai, kan susahnya statistik itu saya pernah sampaikan mungkin ke angkatan 2017 di Tekpen karena saya pernah ngajar statistik ya. Di statistik itu kan dulu saya sempat sampaikan kan. Jadi meriksa tugas statistik itu enak.
Karena soal nomor 1 sampai nomor 5 itu ngurut. Jadi kalau nomor 1 udah salah, kemungkinan nomor 3, nomor 4, nomor 5-nya juga salah, kan gitu. Kalau diketahui dan ditanyakan dan prosesnya salah, pasti hasilnya harusnya salah. Kalau prosesnya salah, hasilnya benar, kan magic namanya, kan gitu ya. Itu kan betul. Bikin skripsi juga sama, teman-teman. Kalau metodenya A, maka pertanyaan penelitiannya juga harus A. Gitu. Nggak mungkin metodenya A, pertanyaan penelitiannya B. Metodenya C, pertanyaan penelitian modelnya juga harus C. Jadi ini mengurut. Jadi tidak ada teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang di PGSD nih, beberapa Pak saya punya ide kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, langsung udah bagus tuh, udah punya ide. Pak saya punya ide begini, 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 begini. Ya walaupun saya respon lamanya bisa seminggu, bisa 5 hari gitu, bahkan mungkin lebih dari seminggu ngeresponnya. Karena meriksa skripsi itu harus mikirnya tuh betul-betul deh. Di lenyepan gitu. Kadang nggak cukup dengan sambil minum kopi, harus kondisinya baik sekali. Jadi itu bagus. Tapi ketika yang saya ajukan selalu hampir sama ketika sudah banyak begitu. Ini menggunakan metode apa? Nah, kenapa harus metode? Karena ketika Anda sudah punya ide, tapi Anda tidak paham dengan metode apa metode yang akan Anda gunakan, maka nanti rumusan masalahnya pasti salah. Jadi itu penting. Jadi kalau teman-teman, terutama di PGSD nih, karena urusannya kan dengan mata kuliah ya, mata kuliah metode penelitian harus menghasilkan proposal skripsi, kuasai saja satu metode. Yang menurut teman-teman itu yang akan saya pakai. Itu yang akan saya gunakan. Ini semacam memilih jodoh kan begitu. Tadi saya bilang bikin skripsi itu kurang lebih kayak menikah. Mungkin ada yang dijodohkan belum siap tapi dijodohkan, ya silahkan. Jangan lama-lama ta'arufnya. Jangan lama-lama terlalu lama ta'aruf tuh nggak bagus. Makanya langsung diijab kabulkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai dengan metode ini. Jalan. Kemudian pelajari. Kalau sudah satu metode, kan enak. Cari jurnalnya, cari artikel jurnalnya tuh bukan hanya dari satu, tapi dari beberapa artikel yang lain. Nah, kalau sudah punya metode satu yang ingin digunakan, maka tinggal udah sah tuh sebetulnya nyari skripsi yang lain. Tapi bukan untuk dicontek, untuk dipelajari polanya. Karena polanya mah kemungkinan hampir sama, tetapi prosesnya jangan diambil. Secara umum polanya sama, hanya prosesnya jangan diambil. Ini jangan terus, adik udah bobo. Jangan terus, adik udah bobo. Ya, jadi ini yang penting. Ini saya kasih beberapa gambaran, beberapa metode ya. Oh ya, beberapa gambaran, beberapa metode yang bisa digunakan. Metode pilihan pada situasi pandemi sekarang. Sebetulnya ya, kalau ide saya pribadi, sebetulnya tidak ada batasan. Metode apapun, karena sekarang sudah semuanya berjalan ya. Di PGSD misalkan biasa pakai PTK, ya pakai aja PTK. Di Tekpen, dulu banyak yang pakai kuasi eksperimen, ya pakai kuasi eksperimen juga pada situasi sekarang, karena new normal ya. Sekarang sudah normal ya, kenapa tidak bisa? Tinggal diadaptasi saja. Apa namanya? Tangannya. Ya nanti balik lagi di bawah lagi. Karena situasinya sebetulnya sudah normal, ya bisa saja diterapkan. Kan sekarang tidak bisa tatap muka, Pak. Lah kan tindakan itu kalau di PTK kan tindakannya juga berarti tidak tatap muka. Tindakan yang dilakukan kan ngajar, mah tetap ngajar. Siklusnya tetap bisa berjalan. Ini menurut pendapat saya. Tapi bagaimanapun ini terkait dengan pembimbing ya, nanti di akhir lah ada tips. Yang pertama studi kasus. Nih, saya terangkan ya, terkait studi kasus banyak yang salah persepsi terkait dengan studi kasus. Studi kasus ini adalah salah satu metode kualitatif yang paling umum dan cenderung dianggap sebelah mata karena dianggap gampang banget.
Studi kasus nih gampangnya begini. Teman-teman kalau studi kasus tuh caranya kasusnya harus ada dulu. Harus ada dulu. Jadi tidak bisa teman-teman kemarin siapa ya? Saya lupa lagi ada yang konsultasi dengan saya, Pak, gini. Oh, kalau menurut saya itu studi kasus. Tapi kalau studi kasus tuh tidak ada treatment. Jadi enaknya tuh begini, kalau studi kasus misalkan nadwah di Cirebon. Di Cirebon, kemudian di area sekitar keraton misalkan, ada pola pendidikan atau pola pembinaan abdi dalam di keraton itu dengan cara-cara yang turun-temurun dilakukan. Nah, kalau ada yang seperti itu, nadwah tinggal datang ke keraton Cirebon, duduk jadi observer mengamati. Bagaimana perumusan tujuan pembelajarannya, bagaimana bahan ajarnya, bagaimana metodenya, bagaimana strateginya, bagaimana evaluasinya, kelulusannya seperti apa, rekrutmen siswanya seperti apa, interaksinya bagaimana, sedetail-detailnya diamati. Setelah pengamatannya dianggap selesai, setelah dianggap selesai gitu ya, sudah tulis saja dalam bentuk skripsi bahwa ditemukan ini hal yang menarik ini. Selesai. Studi kasus memang begitu. Contoh judul studi kasus ya. Studi kasus penerapan metode pembelajaran dalam lingkungan Keraton Cirebon, Keraton Kasepuhan Cirebon kepada abdi dalam. Contoh judulnya begitu. Jadi studi kasus tuh gampang. Kayak misalkan kalau orang Banten mau meneliti studi kasus bagaimana pola pendidikan keluarga yang dilakukan di Baduy misalkan. Itu studi kasus. Datang ke sana nggak perlu bikin setting treatment. Teman-teman tinggal datang, duduk, lihat, amati. Ya mungkin ada wawancara sedikit. Itu kenapa Pak dibegitukan? Bagaimana Pak caranya supaya gini itu bisa terlaksana? Paling pertanyaannya macam-macam seperti itu penelusuran wawancaranya. Tapi studi kasus itu tidak ada treatment. Makanya ketika misalkan sekarang nih masa pandemi, ada sekolah misalkan, saya lupa di daerah Jepara atau di daerah mana, daerah Jawa Timur, yang interaksi antara sekolah dengan siswanya menggunakan HP atau walkie-talkie ya, handy talkie. Itu kasus tuh menarik untuk diteliti. Bagaimana interaksi menggunakan handy talkie? Ya diamati. Apa kita harus datang ke sana? Ya, bagus kalau bisa datang ke sana. Tapi pun kalau misalkan tidak, ya tinggal kita ya kalau HP sih kayaknya harus datang ke sana ya, karena kita juga harus melihat bagaimana kondisi anak-anak di sana, keluarganya, persiapan guru dan lain sebagainya. Diamati. Atau misalkan ada SD yang menggunakan LMS. Full LMS, interaksinya lewat LMS. Ya tinggal minta akun saja, mohon izin saya minta akun untuk bisa ikut bergabung, tapi sebagai observer ya, pura-pura jadi siswa, tapi ya ikut ngerjain tugas, gitu. Itu studi kasus. Tapi tidak studi kasus itu tidak ada treatment. Kita tuh tidak mengganggu proses natural yang terjadi di sana. Studi kasus. Disebut paling gampang ya karena kita tidak mempersiapkan treatment, tidak bikin media gitu ya, tidak bikin angket, nggak ngapa-ngapain, nonton aja, paling juga wawancara. Ya mungkin angket ada beberapa yang dilakukan, tapi sebetulnya minimal interaksinya minimal pun bisa. Ini studi kasus. Jadi yang studi kasus kurang lebih begitu. Kesulitannya apa? Kesulitannya studi kasus itu salah satu titik tekannya ya, pressure point-nya itu adalah datanya harus komprehensif. Makanya studi kasus itu biasanya nih umumnya ini ya yang teman-teman banyak yang salah kaprah. Studi kasus cuma 2 bulan, ya apa yang mau dipelajari? Studi kasus tuh minimal 1 siklus umumnya selesai. Kalau misalkan di sekolah ya 1 tahun pelajaran idealnya ya. 1 tahun ajaran, dari mulai dia masuk sampai dia selesai tahuan. Dari mulai perencanaan sampai evaluasi akhir. Atau 1 semester lah minimal. Dilihat gitu, bagaimana kalau ada yang tertinggal diapakan.
studi kasus. Idealnya satu siklus penuh. Tidak dari tengah-tengah, tapi dari awal sampai akhir. Itu yang salah satu hal yang salah dipahami dari studi kasus. Jadi studi kasus cuma 1 bulan, sebetulnya unacceptable kalau ada yang melakukan studi kasus cuma 1 bulan, cuma 2 bulan, cuma 3 bulan. Itu pun hanya pakai angket ya. Enggak, itu bukan studi kasus. Studi kasus itu harus lihat betul secara detail. Dan tidak pakai sampel studi kasus itu. Studi kasus itu nggak pakai sampel. Kalau di sana siswanya ada 30 orang, ya kalau bisa diwawancarai 30-30. Karena kasusnya berlaku untuk 30 orang. Gitu. Kecuali misalkan di kasus itu terjadi sangat banyak. Misalkan di Baduy. Di Baduy itu totalnya misalkan ada 15 kampung misalkan. Dan sulit untuk bisa mengakses ke semua kampung. Nah, maka bisalah diambil perwakilan dari atau keliling kita ke kampung-kampung untuk melihat secara utuh ke 15-15-nya. Kalau masih 15 masih sedikit ya. Kalau sudah sampai 50, sudah sampai 100, nah itu sulit. Tapi yang namanya studi kasus, peneliti-peneliti di luar negeri kalau berhadapan dengan hal-hal semacam itu sampai 100 kasus, sampai ratusan kasusnya, ya diteliti. Di kesehatan studi kasus itu begitu, diteliti. Makanya yang bikin lama penelitian terkait dengan misalkan COVID sekarang, salah satunya karena metode yang digunakan studi kasus. Kasus case by case dipelajari. Kalau cuma 100 kasus, ya nggak seru. Tapi kan sekarang sudah ratusan ribu, Pak. Di seluruh dunia jutaan. Iya. Dan itu datanya kan banyak sekali. Simptomnya beda-beda. Pokoknya lama lah, panjang lah. Panjang. Makanya salah satunya kalau studi kasus betul-betul dilakukan secara betul, ya panjang. Hanya terkait dengan skripsi yang menggunakan studi kasus biasanya lebih kompak lah. Sama seperti eksperimen dibuat jadi kuasi eksperimen, jadi lebih ringkas. Jadi studi kasus ini opsi, karena tidak harus selalu datang ke tempatnya. Kalau pembelajaran jarak jauh, ya kita bisa studi kasus begitu. Atau di lingkungan sekitar kita gitu ya. Ada kasus yang menarik, ya itu yang kita pelajari. Tapi sekomprehensif mungkin. Yang kedua, survei. Nah, ini sebetulnya yang paling gampang banget. Paling gampang banget. Misalkan surveinya survei korelatif. Dulu tuh di Tekpen ya, waktu akhir-akhir saya sebelum keluar, sempat tuh dilarang tuh. Jadi tabu ya, mahasiswa tidak boleh mengambil survei korelasi. Karena gampang banget, tinggal bikin sampel, cari populasi, kemudian ambil sampel, sampelnya boleh berdasarkan apapun gitu ya, terkait dengan karakteristik yang kita inginkan, konteks penelitiannya. Jadi ngambil sampel tuh nggak ngasal, tapi ngelihat dari konteks apa yang diteliti, melihat kemudian mempertimbangkan karakteristik populasi itu misalkan. Kalau yang diteliti terkait gender misalkan, salah satu variabelnya adalah gender, ya berarti metode samplingnya ya harus mempertimbangkan misalkan menggunakan cluster sampling, ada laki-laki dan perempuan. Kalau penelitiannya tidak mempertimbangkan jenjang, misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya berarti harus ada stratified, berjenjang. Kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa. Itu ada pertimbangan itu. Jadi tidak ngasal penelitiannya apa, kemudian menentukan samplingnya apa. Jadi kalau sampling gitu. Jadi survei itu gampang, tinggal bikin angket, sebar, dianalisis menggunakan rumus-rumus tertentu. Jadi teknik analisisnya ya tergantung konteks surveinya. Nanti teknik analisis tuh berhubungan dengan ini ya, jenis sampelnya, bentuk datanya. Nanti di mata kuliah statistik dulu kan begitu. Kalau datanya
datanya berdistribusi normal, kemudian dari sampel yang homogen, maka bisa menggunakan rumus parametrik. Kalau tidak normal dan heterogen, maka bisa menggunakan rumus non parametrik. Nah, ini saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut soal itu karena sebetulnya sejujurnya saya juga nggak mahir-mahir amat ya. Kapaksa dulu ngajar statistik terpaksa karena memang harus belajar juga ya. Tapi dilalahnya hikmahnya saya jadi belajar statistik lagi. Itu metode survei, gampang banget. Bikin angket pakai Google Form, minta izin sama yang berkenaan di populasi, apakah ke warga masyarakat, apakah ke orang tua siswa, sampelnya siapa ya harus spesifik saja. Survei memudah. Survei paling mudah lah, survei yang paling mudah. Tapi kuantitatif. Jadi harus paham soal prosedur bikin angketnya itu nanti hasil dari angket itu datanya apakah ordinal atau interval. Skala yang dipakai apakah skala Likert atau skala Guttman. Pasar wasarowai, hese atau tema. Ya, resikonya memang masing-masing metode ada pressure point-nya masing-masing. Yang ketiga studi analisis. Nah, ini lebih gampang dari studi kasus kalau studi analisis. Di teman-teman PGSD kemarin dari 26 proposal skripsi yang saya sidang, yang disidangkan dan saya menjadi pengujinya pada bulan Agustus kemarin. Ini banyak banget diantaranya yang menggunakan analisis konten, buku, analisis soal gitu ya. Ini juga salah satu metode yang dianggap mudah. Ini kualitatif. Hanya kalau studi analisis, pressure point-nya kan cuma menganalisis aja ya, Misalkan kekuatan ya, misalkan. Atau khasnya itu misalkan analisis kandungan nilai karakter pada buku siswa kurikulum 2013 tema apa kelas berapa gitu ya. Maka yang dicari itu nilai-nilai karakternya berdasarkan siapa mau ngambil nilai karakter yang berapa 18 atau yang cuma 5 gitu ya. Itu kemudian ditelaah berdasarkan pemahaman kita terhadap nilai-nilai karakter tersebut sama teks-teks yang ada di buku. Cuma gitu saja. Itu bisa sambil minum kopi, dengerin lagu-lagu patah hati gitu di sore hari. Itu bisa. Studi analisis itu begitu. Di rumah dan ngerjainnya nggak kemana-mana. Hanya saja pressure point-nya kalau studi analisis kita itu sebagai peneliti harus jadi super pakar dulu. Kalau analisisnya tentang misalnya studi analisis konten karakter ya, pendidikan karakter, nilai-nilai karakter yang disampaikan, maka kita harus expert mahir dalam konteks karakter. Itu. Misalkan kalau studi analisis harus kuat sekali dan harus paham betul dari A sampai Z. Harus paham betul, harus kuat betul. Kemudian kalau misalkan kita meneliti kandungan HOTS misalkan, ini yang banyak juga nih. Kandungan HOTS dalam soal di buku siswa lah, misalnya di buku siswa lagi misalnya, di buku siswa. Atau soal-soal pada teks, misalkan kalau teman-teman tekten bisa meneliti tentang soal di buku-buku bimbel misalkan. Buku bimbel tertentu misalkan yang diteliti, ya tentunya harus minta izin dulu ke yang punya bimbel ya, atau ke administrator di bimbel. Boleh nggak nih soal-soal ujiannya saya analisis gitu ya. Bagus itu, kalau bisa begitu tuh bagus. Itu salah satu, kemarin tuh ada yang meneliti buku dari Erlangga tuh di PGSD, isi HOTS-nya ya. Isi HOTS-nya di buku siswa Erlangga, terbitan Erlangga, tapi ketika ditanya apakah sudah izin dulu ke Erlangganya, enggak, sayang sekali. Padahal kalau izin, bagus tuh. Dan kemudian di approve ya sama Erlangganya, boleh, silahkan. Wah, itu bagus. Itu bagus banget. Jadi, studi analisis ini lebih mudah dari studi kasus karena dilakukan di rumah, tapi pressure point-nya, ya kita harus expert. Kita harus betul-betul expert.
Nyari apa, Nak? Nggak ada Hot Wheels mah di situ. Dipindahin sama apa? Hot Wheels? Nggak ada di situ. Besok aja, besok boleh ke sekolah bawa Hot Wheels. Sekarang mah bobo dulu. Nanti dipakai. Hot Wheels mah nanti besok aja. Sama apa dicariin? Tuh kan, marah. Ya sudah. Oke, itu studi analisis ya. Pressure point-nya tadi, kalau teman-teman mau melakukan studi analisis, teman-teman harus expert. Di konteks apa yang ingin dianalisis. Ya, kalau ya tadi misalkan terkait dengan HOTS, kemudian parameter HOTS yang dipakai adalah dari taksonomi Bloom misalkan. Oh, teman-teman harus paham betul taksonomi Bloom-nya. Misalkan C4, C5, C6 itu parameternya apa saja, degree yang digunakan apa, behavior bukan degree, biasanya yang dipermasalahkan behavior-nya. Behavior-nya tuh apa bedanya membedakan konteks membedakan pada C2 dengan pada C4 itu di explore. Salah satu yang saya explore tuh kemarin sempat ada yang saya postpone ya di PGSD tuh kelulusannya karena saya kebetulan ada 2 orang satu periode skripsi yang sama, jadi satu kelompok yang sama 2 skripsi yang judulnya tuh hampir mirip. HOTS dua-duanya, analisis HOTS pada soal. Tapi yang saya ragukan adalah apa betul yang mereka analisis itu betul-betul punya nilai HOTS. Karena temuannya itu ekstrim sekali. Makanya saya sempat postpone, silahkan kalian berdua bekerja sama, pelajari lagi Bloom-nya, taksonomi Bloom-nya, kembali ke saya kalau sudah direvisi, diperbaiki hasil temuannya. Dan alhamdulillah, selang 2-3 hari datang lagi, Pak, kita sudah kerjasama dan ternyata banyak kesalahan dari yang asalnya yang dianggap dari 200 soal misalnya, dari 200 soal dianggap 130 soal memiliki HOTS, datang lagi kemudian tereduksi, jadi hanya 40 yang HOTS. Karena itu tadi, awalnya belum mahir, belum menguasai. Kalau melakukan studi analisis itu pressure point-nya, harus ahli dulu. Kalau HOTS ya harus ahli HOTS dulu. Kalau pendidikan karakter ya harus ahli pendidikan karakter dulu. Jadi harus mahir dalam bidang itu. Oke. Yang terakhir ada pengembangan atau D&D. Yang kelima dan lain-lain ya. Ini juga bisa dilakukan tanpa harus bersentuhan dengan siswa. Ini enaknya pengembangan itu tidak mengenal istilah sampel, tidak mengenal istilah populasi gitu ya. Jadi fokus pada produk. Fokus pada produk. Kita menggunakan atau mengembangkannya berdasarkan produk. Pressure point-nya dalam konteks pengembangan itu, yang pertama, ada di model pengembangan yang digunakan. Teman-teman pakai model apa? Mau pakai model ADDI, atau mau pakai model Azure, atau mau pakai model CAM, misalkan kalau yang desain instruksional ya, karena enaknya ketemu. Ya udah, sana Bobo. Bobo ya. Apa namanya? Modelnya sama. Kalau konteks pendidikan kita bisa adaptasi model desain instruksional. Desain itu ada banyak sekali model. Pak, bukannya D&D itu modelnya Ritchie and Klein? Ritchie and Klein hanya menyampaikan konsep umum dari metode D&D, Design and Development. Tapi langkah-langkah praktisnya mereka nggak buat. Langkah-langkah praktisnya mereka nggak buat. Makanya kita bisa adaptasi itu. Contoh misalkan, kita adaptasi dari yang modelnya model ADDI. Menggunakan D&D, menggunakan ADDI. Nah, ADDI sendiri ada banyak. Bobo. Model ADDI sendiri ada banyak. Versinya. Tergantung siapa yang merumuskan. Kalau di PGSD di Cibiru tuh populernya saya rasa yang model Rusdi.
Ada yang pakai versinya Rusdi, ada yang pakai versinya TG, ada yang versinya pribadi, Pak Beni pribadi, Agus Beni pribadi. Beni Agus pribadi, saya lupa lah. Pokoknya Beni Agus pribadi ya, itu aja. Kemudian saya coba kenalkan juga, ada juga yang versinya model EDDI, yang versinya versi branch, from branch. Itu yang kemarin kita pakai di mata kuliah PPAD ya, di sebelum UTS, itu EDDI versinya branch. Jadi kalau kita sudah bisa menentukan model pengembangannya, sebetulnya mudah, kita tinggal ikuti saja. Kalau kata Rusdi, rancangan itu adanya di tahapan pengembangan, ya ikuti saja penjelasan kita itu. Penjelasan atau langkah-langkah yang kita ikuti, tinggal ngikutin itu saja. Kalau kata Beni pribadi, rancangannya itu dihasilkan pada tahapan desain, ya ikuti saja. Kok bisa beda begitu ya? Orang tafsir Al-Quran saja bisa banyak, apalagi ini tafsir model EDDI gitu ya. Jadi dari Piskurich dulunya, dari Don Eli-nya dulu yang orang-orang yang lebih awal membuatnya, penjelasannya masih umum, sehingga orang-orang yang baru, yang sekarang, kemudian dengan leluasa bisa membuat versinya masing-masing. Jadi sah-sah saja. Dan mudahnya, gampangnya itu kalau udah bisa kita menentukan, apa kita pakai ini saja, ya silahkan. Tinggal nanti siapkan saja jawaban. Kenapa pakai model itu? Nah, gitu. Itu memudah. Teman-teman cari alibi saja. Kan udah jago ya bikin alibi. Percayalah saya. Atau pakai modelnya Azure misalkan, yang dibuat oleh Molenda dan kawan-kawan. Dari mulai analyze learner karakteristik sampai evaluate and revise. Tinggal diikuti. Jadi pressure point yang pertamanya adalah menentukan model. Kalau untuk pengembangan, menemukan model. Setelah menemukan model, menentukan model apa yang akan kita ikuti. Setelah itu tinggal ngikuti. Nah, hanya yang biasanya juga menjadi salah satu penekanan di metode pengembangan adalah di judgment, di validasi ahli. Nah, validasi ahlinya saya kemarin ada salah satu yang saya coba ya. Yang saya coba validasi ahli itu jangan cari yang ecek-ecek, jangan cari yang mudah. Ini kesempatan Anda bikin skripsi itu supaya nggak cuma sekedar asal lulus. Jadi kalau ngambil pengembangan, validasinya ambil sekalian yang levelnya bisa bikin teman-teman juga naik gitu. Contoh kemarin ada yang bikin buku, siapa ya, buku apa ya, saya lupa tuh. Buku cerita bergambar lah, kurang lebih begitu. Tentunya harus ada yang baru ya, kalau di pengembangan tuh harus ada sesuatu yang baru, memunculkan sesuatu yang baru. Jadi salah satu kekhasan dari pengembangan tuh memunculkan novelty-nya apa. Apakah dari kontennya, apakah dari kemasannya, atau dari konteks sajiannya, kemasannya yang ada yang baru. Biasanya kalau di mata kuliah Litbang Tekpen dulu, saya selalu bilang jangan cari kebaruan dari konten, karena konten mah mudah diperbaharui, tapi perbaharui dari konteksnya. Cuma untuk skripsi boleh-boleh saja, cuma ganti konten, misalkan buku cerita bergambar, nanti buku cerita bergambar awalnya misalkan yang penelitian yang sudah ada itu mata pelajarannya IPS, ya ini ganti jadi matematika, buku cerita bergambar matematika. Itu sah sebetulnya, sah, boleh. Itu dianggap sebagai novelty, ada kebaruan. Tapi ya nggak masalah lah sebetulnya untuk skripsi, nggak masalah.
Yang jadi masalah itu biasanya novelty itu biasanya kalau begini. Saya tuh nggak suka kalau misalkan ada yang kalau saya ini pribadi ya, preferensi saya pribadi. Dosen yang lain mungkin tidak. Pembimbing Anda nanti mungkin tidak. Tapi kalau saya pribadi, kalau untuk media itu yang salah satu yang saya tidak suka itu adalah ketika Anda studi pendahuluannya ke kelas, misalkan permasalahan yang Anda angkat itu di kelas. Misalkan kelas ini tidak variatif pembelajarannya, jadi kan yang permasalahan itu ke kelas ya, satu kelas. Tapi kemudian solusi yang dimunculkan adalah Anda mengembangkan media monopoli. Nah, ini kan tidak menjawab masalah. Tidak menjawab latar belakang masuknya. Monopoli itu kan bukan media yang klasikal. Tidak akan berdampak secara kelas. Pun juga, misalkan, monopoli itu kan mainnya tidak bisa dibatasin waktu. Sedangkan pembelajaran di kelas itu kan dibatasi oleh waktu. Beda misalkan, kalau yang Anda ungkitnya misalkan untuk pengembangan ya, misalkan di rumah, gitu ya, di rumah, orang tua tidak memiliki cara, tidak memiliki metode dan media untuk bisa mengalihkan atau untuk bisa memfasilitasi anaknya supaya belajar berkolaborasi bersama-sama. Kemudian muncullah monopoli. Oh, itu saya bagus. Kalau itu nyambung tuh. Karena kan dengan monopoli kan ada interaksi orang tua dengan anaknya. Dan itu bisa dilakukan. Main monopoli berdua kan bisa. Main board game lah gitu. Mau main Ludo, mau main Halma, mau main Snake and Ladder gitu. Ular tangga. Berdua kan bisa. Dan itu memang peruntukannya untuk dimainkan. Tapi kalau di kelas, masa iya kelas isinya ada 10 orang lah, taruh sedikit-sedikitnya siswa ada 10 orang. Nggak mungkin kan main monopoli 10 orang kan. Ya hak bagian main, iraha beresna kan gitu. Kapan selesainya permainan monopoli? Kalau satu putaran 10 orang saja misalkan menghabiskan waktu 2 menit lah paling cepat. 2 menit misalnya satu putaran. Biasanya kan butuh sampai puluhan kali putaran kan, sampai ada yang bangkrut kemudian sampai selesai. Nah itu apalagi kalau kelasnya sampai di atas 20 gitu ya. Gimana caranya semua siswa bisa menikmati monopoli kan? Pak, perwakilannya saja. Terus yang lain ngapain? Nonton. Emang pernah ada yang menikmati nonton monopoli? Kan tidak. Daripada nonton monopoli kan masih mending melakukan hal yang lain. Biasanya begitu. Daripada monopoli mending cerdas cermat lah. Rada rame gitu. Cerdas cermat mah masih ada suportifnya, masih ada unsur suportifnya. Ya kecuali dimodifikasi sedemikian rupa sehingga semua kelas bisa terlibat. Nah ini di pengembangan itu paling yang kadang suka miss. Jadi latar belakangnya apa, yang dipermasalahkannya apa, kemudian solusi jawaban yang diajukan apa, itu tidak nyambung. Itu tidak nyambung. Nah jadi kemudian kembali tadi ke validasi ya, kembali ke validasi. Validasi itu cari yang step up. Contoh misalkan buku tadi yang saya sebutkan. Ada salah satu angkatan 2016 di PGSD Cibiru itu yang saya minta untuk validasi bukunya itu jangan ke dosen bahasa Indonesia, tapi ke penulis buku anak. Alhamdulillah setelah dicari-cari nemu dan bisa dikontak lewat Instagram. Ada salah satu penulis buku nasional ya, dia sudah punya reputasi nasional. Dan yang bersangkutan bersedia, mantap. Selain kita punya koneksi, dan buku kita ini divalidasinya oleh yang levelnya nasional. Oleh yang berpengalaman di menulis buku, ya dijual di Gramet, di mana-mana gitu ya, itu kan keren. Dan konteksnya itu bukunya sama dengan konteks yang kita, tulis ya, kita kembangkan. Jangan sampai kita bikin buku untuk anak SD, buku untuk anak SMP, buku untuk anak SMA, buku untuk diklat gitu ya. Tapi karena yang penting dapat validasi dari penulis level nasional, kemudian validasinya minta ke Asma Nadia, ke Helvitiana Rosa, ke Golagong, ke siapa? Terelie gitu. Kan nggak nyambung. Jadi harus yang nyambung. Oke. Jadi ini terkait dengan metode. Sekilas saya sampaikan beberapa metode yang sekarang banyak digunakan selama masa pandemi dan itu dianggap
alternatif yang baik ya, alternatif yang baik untuk bisa digunakan. Walaupun menurut pendapat saya pribadi, karena sekarang semuanya sudah berjalan, sekolah berjalan, diklat berjalan, semuanya berjalan, maka tidak ada batasan sebetulnya untuk memilih metode yang di luar ini. Karena pandemi sudah bukan lagi jadi halangan, orang sudah melakukan adaptasinya masing-masing. Sehingga kalau mau bikin PTK juga sebetulnya bisa saja. PTK-nya nggak tatap muka kan, nah, gitu ya. Jadi PTK-nya ya tetap treatment-nya atau tindakannya secara tidak langsung juga. Kemudian yang harus dipahami dari metode penelitian ini, jadi kalau teman-teman tadi saya pahami salah satu saja metode penelitian, dalami apa saja yang harus dipahami dari setiap metode penelitian. Yang pertama ini, desain penelitiannya. Desain penelitiannya. Contoh kalau kuasi eksperimen, itu kan desain penelitiannya itu kan ada yang menggunakan desain class control group, yang menggunakan class control group, ada yang menggunakan time series. Kalau di TechPen tuh umum banget tuh. Dan rata-rata milihnya yang time series, banyak kan. Setelah time series dikenal banyak, skripsi kuasi eksperimen tuh jadi time series semua. Dan agak menyebalkannya itu banyak yang salah kaprah terkait dengan time series. Time series tuh ada kesulitannya sendiri. Time series tuh harus 3 kali pretest, 3 kali pretest dan 3 kali post test di satu kelompok yang sama. Jadi sebelum treatment itu 3 kali untuk meyakinkan bahwa gap-nya itu stabil sebelum treatment. Gap-nya itu stabil. Jadi tetap yang dibandingkan tuh kalau kuasi eksperimen itu antara gap. Dan setelahnya itu, setelah treatment, itu di post-test 3 kali juga untuk misalkan melihat gain-nya. Jadi bukan dilihat ada kenaikan, ya pasti naik lah. Orang udah sebelumnya belum dikasih tahu, setelah itu dikasih tahu ya pasti naik. Makanya yang dilihat tuh bukan kenaikannya, tapi seberapa signifikan kenaikan tersebut. Maka muncul istilahnya signifikan kalau di kuasi eksperimen. Nah, desain penelitian ini yang harus dipahami. Desain penelitian ini yang harus dipahami. Kalau beberapa penelitian kualitatif, desain itu pada konteks ya, bukan pada batasan. Kalau biasanya konteks penelitiannya, contoh misalkan mau melihat di studi kasus, misalkan studi kasus, mau melihat terkait dengan pelaksanaan komponen pembelajaran dengan metode pembelajaran yang khas di keraton, misalkan ya, di keraton terhadap abdi dalam. Nah, kan dilihat dari komponen pembelajaran itu kan ada 5, dari tujuan sampai evaluasi. Dilihat bagaimana penerapannya, pengembangannya di 5 itu. Tidak membatasi terhadap penelitian pertanyaan-pertanyaan tertentu. Seketemunya aja gitu didapat. Kalau di kualitatif desainnya tuh ke arah sana. Yang kedua, ke pertanyaan penelitian. Nah, desain itu mempengaruhi pertanyaan penelitian. Termasuk misalkan metode ya. Metode itu sangat beda antara satu metode dengan metode yang lain. Contoh misalkan, kalau studi kasus biasanya pertanyaannya pakai pertanyaan bagaimana. Contoh yang tadi, bagaimana perumusan tujuan pembelajaran di lingkungan keraton misalkan. Bagaimana pengembangan bahan ajar untuk pendidikan abdi dalam di keraton. Kemudian bagaimana evaluasi atau teknik evaluasi yang digunakan dalam pendidikan abdi dalam di keraton. Bagaimana? Kebanyakan tuh pertanyaannya bagaimana. Kalau kualitatif itu pertanyaannya kebanyakan bagaimana. Tapi berbeda ketika metodenya dirubah jadi kuasi eksperimen atau ketika eksperimen. Pertanyaannya itu lebih banyak apa? Lebih banyak apa? Apakah terdapat perbedaan hasil belajar? Apakah terdapat perbedaan tingkat kewaspadaan? Misalnya? Apakah terdapat perbedaan penguasaan literasi? Itu begitu.
Kalau studi analisis banyaknya bagaimana? Bagaimana konten, misalnya kalau analisis konten ya, bagaimana kandungan konten, karakter, disiplin dalam teks, buku, siswa pada kurikulum 2013, tema apa kalau di SD. Bagaimana? Jadi pertanyaan penelitian itu beda. Kalau di pengembangan biasanya ini bagaimana juga, karena pengembangan itu cenderung ke kualitatif. Bagaimana desain pengembangan dari apa namanya, misalkan mengembangannya buku cerita bergambar. Bagaimana rancangan desain buku cerita bergambar. Bagaimana tahap-tahap pengembangan buku cerita bergambar. Bagaimana misalkan yang ketiganya, bagaimana respon, itu yang sering ditanyakan. Walaupun sebetulnya tergantung model yang dipakai. Kalau model Azure nggak perlu ditanyakan bagaimana respon, karena itu termasuk salah satu bagian dari langkah pengembangan. Jadi begitu. Itu pertanyaan penelitian ini berbeda. Ini kalau sudah memilih metode apa yang akan dipakai, nah pertanyaan penelitian ini bisa dilihat dari skripsi-skripsi yang sudah, atau dilihat dari apa namanya, dilihat dari jurnal-jurnal yang sudah ada. Kalau teman-teman mau nyontek atau mau meng-ATM ya dari satu jurnal, ikuti. Pertanyaan penelitian di jurnal itu apa? Itu yang diikuti. Selanjutnya, hipotesis. Kalau pertanyaan penelitiannya ada 3 nih, biasanya hipotesis itu hanya muncul di penelitian kuantitatif. Kalau pertanyaan penelitiannya ada 3, biasanya hipotesisnya juga ada 3. Umumnya, ini normalnya, hipotesisnya ada 3. Selalu begitu. Pertanyaan penelitian pertama, apa hipotesisnya nanti? Gampangnya begitu. Turun. Dan selalu ada pertanyaan umum dan ada pertanyaan khusus. Maka ada hipotesis umum dan ada hipotesis khusus. Biasanya begitu. Tapi hipotesis itu kecenderungannya muncul hanya dalam penelitian kuantitatif. Di penelitian kualitatif tidak muncul hipotesis. H0 gitu ya. H0, H1 itu hanya muncul di penelitian kuantitatif umum. Kemudian metode pengambilan data, di dalamnya sampling, instrumen yang digunakan apa, pengolahan datanya menggunakan rumus apa, bagaimana, ini juga dipengaruhi oleh pertanyaan penelitiannya seperti apa. Apa namanya, instrumen yang digunakan dipengaruhi oleh samplingnya siapa, seberapa banyak. Pengolahan datanya tergantung dari hasil instrumennya. Tadi, kalau ternyata sampelnya homogen, bisa saja pengolahan datanya menggunakan parametrik. Kalau normal dan homogen bisa menggunakan parametrik. Kalau tidak normal dan heterogen bisa menggunakan yang non-parametrik. Kalau jenis datanya ordinal, bisa menggunakan yang non-parametrik. Kalau jenis datanya interval dan rasio, bisa menggunakan yang parametrik. Nah, ini terkait dengan hal ini sedikit lebih kompleks nanti di statistik ya. Pengolahan data itu ke arah sana. Yang terakhir kesimpulan. Kalau pertanyaan penelitiannya 3, usahakan kesimpulannya 3. Nanti ini di skripsi akhir ya, di bagian akhir. Jadi selalu begitu. Kalau pertanyaan penelitian 3, hipotesis 3, maka pembahasannya juga 3 ya, di bab 4-nya 3, nanti di kesimpulannya juga 3. Supaya gampang saja teman-teman. Kayak begitu. Kayak begitu. Kalau yang kualitatif kayak studi kasus, studi analisis, ini enaknya ya tinggal dikembangkan saja berdasarkan temuan lah. Kalau yang kualitatif mah berbasis temuan. Temuannya seperti apa, yaitu yang disampaikan. Nah, ini terakhir nih, slide terakhir saya. Tips selesai skripsi. Yang pertama, jangan malas bimbingan. Dan harus dimulai bimbingan. Kalau tidak bimbingan, saya pastikan tidak akan selesai. Skripsi itu tidak akan selesai. Jadi Anda jangan sok jago, jangan sok merasa pinter gitu ya.
sepinter-pinternya Anda, kalau skripsi tidak bimbingan, tidak mungkin selesai. Maka harus bimbingan. Bimbingan. Dengan dosen pembimbing Anda. Dimulai dengan dosen PA lah. Dosen PA itu bertanggung jawab terhadap awal dari skripsi Anda. Jadi Anda jangan ragu-ragu untuk menghubungi dosen PA. Utamakan ke dosen PA dulu. Karena beliau-beliau yang sebetulnya bertanggung jawab lebih, mempunyai tanggung jawab lebih untuk bisa membimbing Anda, mengarahkan, memberikan pemahaman, pengarahan bagaimana skripsi seharusnya dimulai dan diselesaikan. Diawali dari sana. Kemudian kalau sudah punya pembimbing skripsi, ya dengan pembimbing skripsi lah. Terima apa adanya. Pembimbing skripsi itu bagian dari keluarga, konsekuensi menikah dengan skripsi tersebut. Ketika menikah nanti mungkin di antara teman-teman di PGSD ada yang sudah menikah. Kalau di Tekpen saya ragu ada yang sudah menikah. Tapi biasanya juga ada nyelip 1-2 yang sudah menikah kalau di Tekpen. Kalau di PGSD mah jamak ada teman sekelas sudah menikah dan punya anak tuh biasa. Kalau menikah itu kan kita nggak bisa nawar punya mertua seperti apa, punya adik ipar, kakak ipar seperti apa. Itu juga dengan ketika sudah dipilihkan pembimbing. Kita tidak bisa, tidak etis lah menawar, Pak saya emang nggak cocok pembimbingnya dengan itu. Misalnya ke Prodi ya, ke Prodi protes, Pak saya nggak cocok pembimbingnya ini itu. Itu bagian dari takdir aja sebetulnya saya. Menurut saya ya, bagian dari takdir itu. Anda sudah menikah dengan skripsi Anda, maka Anda punya mertuanya siapa, Anda punya kakak ipar, adik ipar, sepupunya siapa, nggak bisa nawar. Nggak bisa bikin pengecualian, gitu ya. Jadi bimbingan, harus bimbingan. Harus dimulai bimbingan. Dan Anda harus lebih kuat daripada pembimbing Anda. Dalam artian, walaupun Anda disalah-salahin, Anda jangan mundur dan berhenti tidak datang lagi. Anda harus datang lagi. Karena kalau tidak datang lagi, nggak akan selesai. Kan makanya pertanyaan saya tadi di awal, tujuan Anda bikin skripsi itu apa? Kalau tujuan Anda bikin skripsi cuma pengen untuk lulus, maka Anda wajib bimbingan. Mau disalah-salahin, mau dibodoh-bodohin gitu ya, mau ditunjuk-tunjuk mukanya gitu, mau ditoyor-toyor kepalanya. Iya, karena Anda harus stick sama tujuan Anda. Tujuan saya pengen lulus. Kalau saya nggak bisa ngelewatin orang ini, segimanapun tough-nya dia, ya saya harus lebih tough. Ya itu yang harus dilakukan ketika bikin skripsi. Bimbingan. Nah, teman-teman di PGSD kan banyak yang ragu-ragu ngambil ke bahasa Indonesia kan misalkan. Karena agak takut gitu dapat pembimbingnya. Agak takut dapat pembimbingnya. Bukan Pak Yunus gitu ya, yang dapat pembimbing Pak Yunus mah enak. Yang nggak dapat pembimbing Pak Yunus ini agak khawatir nanti sidangnya dengan Pak Yunus. Memang itu mah resiko lah, resiko. Silakan saja. Ada yang ngambil matematika takut misalkan nanti bimbingannya dengan dosen matematika pada susah-susah gitu ya. Ya itu bagian dari resiko, ya kurang lebih begitu. Di Tekpen aman lah, insya Allah pembimbing damai-damai semuanya, tidak hampir satu tipe gitu pembimbing kalau di Tekpen ya. Sekarang nih semuanya hampir sama, hampir satu tipe. Jarang yang extra pressure gitu, sudah nggak ada. Dulu masih ada zamannya almarhum Pak Didi, di zaman saya dulu keras sekali bimbingan skripsinya. Apalagi Prof Ali itu kalau ngebimbing skripsi dulu waktu masih sebelum ke Jakarta agak keras juga. Pokoknya jangankan bimbingan skripsi, bimbingan proposal aja ke dewan skripsi bisa mentok. Untungnya kalau di PGSD kita dewan skripsinya adalah pengampu mata kuliah metode penelitian, jadi pasti selesai. Proposalnya pasti selesai. Iya, dan pertama ya, ingat ya, jangan malas bimbingan, karena bimbingan itu wajib. Jadi kalau teman-teman sebagus apapun idenya, kalau tidak bimbingan, nggak akan selesai. Sekeren apapun idealismenya, kalau tidak bimbingan, nggak akan selesai. Saya punya lah beberapa yang ngerjain tesis disertasi itu nggak selesai-selesai karena nggak bimbingan. Bahkan kalau sudah level tesis disertasi itu udah ada ego, saya lebih pintar dari pembimbing saya lebih pintar dari promotor saya. Dan kalau udah muncul kayak begitu, udah selesai. Nggak akan beres skripsinya. Udah.
Itu mah. Dan ya memang ada beberapa teman saya yang saya kenal gitu ya, acquaintance saya yang bukan skripsi, tesis disertasinya tidak selesai karena ada rasa seperti itu. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kerjain revisian. Jadi harus dikerjakan revisian itu harus dikerjakan. Sepintar-pintarnya Anda tuh mahasiswa. Itu aja. Saya juga merasakan itu dulu. Terutama ketika revisi sidang ya dulu ya, saya diingatkan itu sama pembimbing saya. Bagaimanapun juga kamu itu peserta ujian yang diuji dan diberi masukan oleh penguji. Kalau penguji bilang ada masukannya A, ya bagaimanapun kamu harus bisa menyesuaikan kalau kamu tidak bisa mempertahankan. Karena tujuan kamu ya selesai gitu ya, skripsinya, selesai tesisnya. Jadi kalau tidak mau selesai ya silakanlah, mau guntreng sama pembimbing silakan. Tapi resikonya tidak selesai. Gitu. Jadi kalau tujuannya untuk supaya pengen selesai skripsinya ya dikerjakanlah revisinya, diakomodir. Walaupun tentunya ya harus bisa kita bernegosiasi. Ada idealisme kita, ada pendapat kita, karena di situ justru nilainya atau 4 tahun sekian semester Anda kuliah itu, ya di situ titiknya kelihatan. Kalau Anda cuma bisa jadi yes man saja tanpa ada perlawanan sama sekali, ya nggak seru juga ngebimbingnya nanti. Pembimbingnya tuh nggak mendapat perlawanan apapun. Ya, kerjain revisinya. Yang ketiga, jangan kasih kendor. Kalau udah dikasih revisian, kayak nyantai heula, liburan heula atuh urang teh butuh liburan, tubuh kita juga berhak untuk istirahat. Ya, tubuh kita berhak untuk istirahat, tapi jangan terlalu lama istirahat. Dan kalau bisa sih jangan diistirahatkan dulu kalau belum selesai. Istirahat cuma tidur tetap haknya untuk tubuh kita untuk tidur. Untuk istirahat secukupnya. Tapi misalkan jiwa kita sudah pengen traveling, jiwa kita udah pengen nge-mall lama-lama, jiwa kita udah pengen kemana-mana ngerjain yang lain dan lain sebagainya, silahkan. Yang penting skripsinya harus jalan. Karena skripsi itu, nggak enaknya skripsi itu kan dikerjainnya sendiri. Anda sekarang kita bisa ngumpul banyak aneh. Berapa orang nih sekarang? Nyisa 28 orang. Nyisa 28 orang. Jadi kalau ngerjainnya mah nanti sendiri-sendiri. Ngerjainnya mah nanti sendiri-sendiri. Jadi jangan dikasih kendor. Terus dikerjakan. Harus terus dikerjakan. Selesaikan. Oke? Itu selesai sampai di situ. Selesai. Dah, ada yang mau ditanyain nggak? Pak, untuk PowerPoint-nya boleh di-share nggak? Gampang, PowerPoint maki hungkul atau naon anu result atau gampang PowerPoint. Enggak, teman-teman ada ini gitu. Nggak apa-apa, so. Mungkin yang belum bisa hadir. Iya. Nanti aku kirim aja notulensinya ke grup, Bo. Iya, sekalian kirim ke saya juga, iya. ya. Kirim ke saya juga, Tas. Oh iya, siap, Pak. Gitu, teman-teman. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya. Ini sudah jam 9.40-nya. Terasa saya PowerPoint masih zero. Ini 2 PowerPoint harus selesai malam ini. Makanya itu bisa bergadang deh, karena besok presentasinya jam 9. Oke. Boleh lah, kalau ada pertanyaan boleh. Teman-teman PGSD juga yang masih bertahan tersisa, boleh bertanya, silahkan. Saya lihat masih ada beberapa. Ya, ada UPI. UPI yang orang UPI tapi kuliah di Cibiru. Kemudian saya lihat ada siapa lagi ya. Ada Salma, tuh ada Nadwa. Ya silahkanlah siapapun, RV masih ada. Sok, kalau mau ada yang ditanyakan mumpung di sini. Supaya semua bisa mendapat manfaat yang sama. Dari teman-teman Tekpan ada yang mau ditanyain nggak? Pak Rija, Bekasi masih aman? Ya.
Aman Pak, aman, aman, aman. Oke, syukurlah kalau aman. Ira, ning Jawa ta, Ndra? Ya, Pak. Ning, Pak. ning Jawa atau ning Bandung? Ini magang di Semarang, Pak, kebetulan. Wih, mantap. Iya. Mantap, Iya, mantap, PMP. mantap. Oke, sip. Iya. Ya, saya nggak nemu Iman ya. Iman kemana ini, Iman? Nah, ini. Oke, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, ya alhamdulillah. Saya mau Mudah-mudahan. bertanya Pak. Apain, Ja? Kamu tuh nanya tuh mau nanya apa? Ini Ada enggak, saya manfaatnya pengen enggak nih? pengen nanya. Insya Allah adalah. Iya, sok atuh. Ya enggak sih, pertanyaan saya juga bersifat pribadi gitu. Jangan Tapi nanya terlalu permasalahan. pribadi, jangan nanya terlalu pribadi. Nggak enak nanti saya jawabnya. Ya tapi umum lah. Umum. Jadi kan saya kan lagi gituin bab 2 ya Pak. Wih, kamu udah bab 2 lagi, Ya, nah, ya permasalahan saya kan di bab 2 itu kan saya kan orangnya nggak bisa pinter ngarang lah. Ngarang kayak misalnya Eh. para perasa gitu ya. Nah, terus? Nah, jadi kan di bab 2 itu kan kita kan kajian teori kan. Nah, kajian teori itu kan eh, bisa dibilang sangat ini banget lah, sensitif banget yang namanya kayak plagiarisme gitu. Dan sedangkan kalau ketika kita misalnya cek, itu rata-rata tuh bab 2 tuh paling sering gitu kena gitu ya. Iya. Karena kata-katanya tuh mirip banget gitu. Bukan sama mirip, copy paste, nggak mirip. Copy paste. ya itu. Saya kan kalau misal saya tuh pengen berniat kayak kutipan langsung gitu, Pak. Nah, kalau misal kutipan langsung itu tapi yang masih dilema di diri saya tuh kan ya udahlah pakai kutipan langsung aja gitu. Gini. Saya ada bukunya, cuman beberapa ya buku tersebut juga pasti mengutip dari buku yang aslinya gitu. Cuman ragu-ragu aja ragu-ragu aja gitu dari kemarin tuh saya tuh ketakutnya nanti waktu sidang itu ada pertanyaan seperti ini. Coba tunjukin dong bukunya yang mana. Nah, saya tuh takut. Udah nggak musim nanya kayak begitu. Kalau zaman tahun 90-an dulu sidang ya masih ada begitu. Awal 2000-an konon katanya saya juga nggak tahu. Tapi saya pernah dulu waktu saya SMA gitu ya, saya kelas 2 atau kelas 3 SMA, terus ikut nonton sidang terbuka teman saya. Memang betul dia bawa koper isinya buku. Dulu tapi itu tahun 2000-an lah, tahun 2000-an awal itu saya kan SMA sekitar kelas 2, kelas 3 kan tahun 2003, 2004 ya. Itu masih bawa koper isinya buku ke ruang sidang tuh. Jadi ketika ada pertanyaan seperti itu tuh ditunjukin bener. Ini saya dapat teorinya dari buku ini, Pak. Ditunjukin tuh dengan bukunya. Jadi debat dengan penguji sidang tuh begitu. Tapi sekarang mah insya Allah enggak lah. Udah nggak musim kayak begitu. Gampang di searching di Google apa bener atau enggak ada kutipan seperti itu. Tapi gini, kutipan langsung tuh sangat sebetulnya di karya ilmiah tuh kurang begitu disarankan ya. Kecuali kutipan langsung itu berupa ground teori, teori dasar yang sifatnya udah mendekati dalil atau bahkan dalil itu sendiri. Contoh misalkan, kalau kamu mengutip tafsir Al-Qur'an, ya itu pakai kutipan langsung. Boleh pakai kutipan langsung. Atau misalkan begini, kamu mau mengutip teks undang-undang, dikutip langsung, iya boleh dikutip langsung teks undang-undangnya. Tapi kalau masih pendapat orang, misalkan Sujatmiko, siapa Sujatmiko ini? Kemudian sampai harus kita berikan kutipan langsung. Maka bisalah diparafrase, bisalah tidak harus menjadi kutipan langsung. Jadi kalau semua referensi isinya kutipan langsung sangat nggak bagus. Itu namanya parade kutipan nanti. Itu harus dihindari juga. Tetap nanti kedetek juga sama ininya, sama plagiarismenya.
Jadi memang ini kan dulu saya bilang, ya salah satu ciri mahasiswa tuh harus bisa ngomong. Nah di akhir ngomongnya itu dialihkan ke tulisan. Jadi memang salah satu resikonya harus belajar untuk merubah kata-kata gitu ya, menyusun kata-kata. Ya itu bagian dari parafrase mah nggak susah tuh. Tinggal merubah bentuk kalimat saja, menambahkan kata, mengurangi kata, menggunakan sinonim atau menggunakan antonim. Misalnya penggunaan ada kalimat Fahriza Fahriza akan atau Fahriza sudah pergi ke pasar misalkan. Kemudian diparafrase Fahriza sudah pergi ke pasar, kemudian dia tidur. Kan bisa diparafrase, sepulangnya Fahriza tidur sepulang dari belanja di pasar. Itu kan parafrase. Merubah maksudnya kan sama, isinya sama. Tinggal merubah konteks gitunya aja. Gitu ya. Itu mah soal bab 2 mah memang tantangannya begitu. Haram hukumnya copy paste. Bab 2. Baik, Pak. Okay. Lumayan tercerahkan lah. Iya. Ya, ada nambah semangat buat nambah parafrase lah. Ya harus semangat, memang harus semangat. Iya, Pak. Masa blogger main game bisa ngomentarin orang main game sepanjang-panjangnya tapi kemudian ngomentarin teori orang nggak bisa. Kan sama ngomentarin orang. Bab 2 tuh ngomentarin teori orang. Kata orang teorinya bahwa media itu bagus, ya komentarin. Dikomentarin. Ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Nanti saya parafrasein, Pak. Oh iya, harus diparafrase. Sal. Iya, Pak. Ada yang mau ditanyain nggak? Sebagai orang Tangerang saya ketinggalan, Pak, Zoom-nya. Ya nggak apa-apa. Kamu ada pertanyaan nggak? Barangkali ada pertanyaan. Belum ada sih, Pak. Okay. Oh iya, Pak. Silahkan. Jadi oh ya, Pak. Direkam. Direkam nggak, Pak? Direkam. Iya, Pak. Izin mau minta. Nanti saya kasih ke Nadwah lah. Nadwah yang ikutin dari awal. Nanti saya. Ya, makasih, Pak. Oke. Nadwah atau Ervin? Bentar, Pak. Yang ikut dari awal nih, Nadwah sama Ervin, ada pertanyaan nggak nih? Saya ada pertanyaan lagi nih, Pak. Jangan kamu dulu, nanti yang lain dulu. Kamu terus nanti Oke. Saya coba nanya ke teman PGSD dulu ya. Nadwah sama Ervin nih, yang ikut dari awal. Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Oke, aman. Sekarang belum ada juga, Pak. Ya. RP mah belum ada wae. Rancangan KKN juga belum ada, tapi saya senang rancangan KKN belum ada. Jadi tidak harus saya komentarin sekarang. Oke, silakan. Selain Fahriza deh. Selain Fahriza ya. Selain Fahriza, yang lain ada yang mau ditanyain nggak? Boleh. Kamu boleh nanya ini nggak? Apa? Teknis gitu. Hah? Ya kan rencananya saya sebenarnya ada terkait teknis gitu, Pak. Teknis gimana? Ya kan rencananya kalau misalkan kita ngambil model penelitian pengembangan di ND itu kan harus tahap terakhirnya ada uji materi gitu. Uji coba. Uji materi atau uji materi yang gimana maksudnya? Validasi. Uji yang ahli itu, Pak. Iya, validasi. Ahli. Validasi. Ya, nah. Itu tuh berarti kalau misalkan kita mau ngembangin media, misalkan tentang materinya mata pelajaran sejarah, berarti yang ujinya juga ahli
misalkan dosen sejarah gitu Pak, apa bagaimana? Iya, kamu yang menghubungi dosen sejarah untuk meminta divalidasi materinya ada yang salah atau tidak. Minimalnya ke dosen sejarah. Oh, Minimalnya ke dosen sejarah. Kenapa harus ke dosen sejarah? Karena dosen sejarah mah biasanya punya peluang beliau itu mengembangkan konten materi. Beda dengan kalau ke guru, guru mah biasanya hanya menyampaikan konten materi. Gitu. Jadi beda nantinya. Berarti ada kemungkinan si materi yang misalkan saya kan kalau misalkan contohnya patokannya di buku kurikulum 2013 lalu diserahin diuji validasi materinya sama sama dosen sejarah, Kan gini, kemungkinan bakal ada yang berubah dong Pak. Gini, maksudnya begini, Ya. kan kamu kan ngambil dari buku. Nah, proses kamu ngambil dari buku itu ada yang benar atau ada yang ketinggalan atau tidak. Nah, kemudian buku itu kan bisa saja ada yang salah atau sudah ada yang sudah tidak relevan lagi. Buku itu mungkin terbit tahun 2018. Perkembangannya dari 2018 sekarang ke 2020 mungkin ada penambahan-penambahan tuh di kurikulumnya. Sehingga belum tercantum di buku. Karena kalau buku terbit tahun 2018, kemungkinan dia disusun dari tahun 2016. Jadi lama tuh. Jadi makanya penting, kalaupun misalkan nanti ada perubahan, ya kamu terima saja dari dosen, dari validator. Makanya validatornya harus yang respectable gitu, yang punya nama lah paling tidak, yang punya kredibilitas. Kalau buku ekonomi misalkan, tanyanya ke Prof. Eeng Ahman kalau di UPI ya, kalau di UPI. Kenapa ke Prof. Eeng? Karena Prof. Eeng punya pengalaman nulis berbuku-buku gitu, puluhan buku. Banyak sekali buku. Buku mata pelajaran. Dan sekarang gelarnya sudah Prof gitu ya. Jadi, ya insya Allah. Kalau buku sains misalkan ke Prof. Muhammad Surya, yang punya sekolah di daerah Tangerang Selatan tuh, di daerahnya Salma. Ya silahkan. Kenapa ke Prof. Muhammad Surya? Muhammad Surya atau siapa ya? Saya lupa lagi. Pokoknya ada Johannes Surya. Prof. Johannes Surya. Jadi jauh bisa nyati Johannes karena Muhammad. Karena yang nulis buku fisika dulu waktu di SMP atau SMA gitu ya, di SMA, fisika di SMA, itu ya beliau. Dan sekarang gelarnya sudah Prof, punya perguruan tinggi sendiri gitu ya, membangun perguruan tinggi sendiri. Itu kan keren. Jadi kalau disalah-salahin teh yang menilai, yang memvalidasi beliau kok. Hanya mengikuti saran dari validator. Lagi pula kalau teman-teman Tekpen ya, kan bisa angkat tangan. Lah, saya kan nggak ahli konten. Makanya saya minta validasi itu karena saya nggak ahli konten. Kalau dosen bikin penelitian, itu biasanya nggak pakai validasi materi. Kecuali misalkan dosen Tekpen ya, dosen Tekpen melakukan penelitian di SD ya, validatornya ada dosen di PGSD misalkan, atau sesuai konteks ke-SD-annya, pengawas misalkan atau siapa. Itu. Lah kalau kita mahasiswa, apalagi mahasiswanya ya belum lulus itu ya, mahasiswa emang belum lulus. Mengembangkan materi, ya materinya harus divalidasi dulu lah, barangkali ada salah. Arah pengembangannya atau nanti cakupannya terlalu luas atau misalkan referensi yang kita ambil salah. Gitu, Wo. Jadi validasi lagi pula bukan di akhir, Wo, itu tuh masih di tengah-tengah, Wo. Jadi kalau setelah divalidasi, prototipe-nya nanti kemudian bisa validasi itu didesain, setelah desainnya sebelum dikembangkan divalidasi dulu, bisa setelah dikembangkan terus divalidasi lagi. Setelah jadi gitu ya, setelah jadi divalidasi. Jadi tergantung desainnya yang kamu pakai, nanti validasi posisinya apakah ada di awal ataukah ada di akhir, atau jangan-jangan bisa jadi di dua-duanya gitu. Berarti Pak, kalau misalkan kita ngambil, berarti nggak cuman kita ngambil metode penelitian pengembangan aja kali apa ya? Kalau misalkan mau minta saran misalkan kita ngambil hampir semua metode penelitian yang menggunakan instrumen itu ada validasi, paling tidak di instrumennya.
instrumen ini divalidasi. Kalau studi kasus mah nggak ada validasi-validasian. Itu mah karena kita hanya menyajikan kasus as it is sesuai dengan yang kita temukan di lapangan. Kalau kata di lapangan yang kita temukan A, ya kita perlihatkan A. Kenapa metode kualitatif biasanya salah satu konsekuensinya adalah tebal skripsinya lebih banyak gitu ya, tebal halamannya lebih banyak ya karena gitu. Kalau studi kasus ya kan dokumentasinya aja bisa jadi banyak sekali untuk setiap menggambarkan setiap kejadian, menggambarkan setiap sesuatu hal yang unik, yang penting untuk disampaikan kan ada dokumentasinya, ada penjelasannya, dan itu lebih tebal biasanya karena bercerita studi kasus. Studi analisis ya analisisnya yang bagus maka mendalam. Analisisnya bagus kan mendalam. Bukti-bukti misalkan analisis soalnya yang dianalisis itu, tapi tidak ada validasi. Kalau studi analisis mah ada, kalau studi kasus nggak ada. Studi analisis mah ada karena ada instrumen analisis. Survei juga sebelum dipakai untuk angketnya, sebelum disebarkan ya divalidasi dulu, nggak bisa sembarangan. Begitu, Wak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Sok, terakhir lah, pertanyaan terakhir lah. Pak, mau tanya, Pak. Siapa nih? Aldi? Iya, Pak, saya. Mau nanya apa, Di? Itu mau berkaitan sama pertanyaan Bowo. Kan misalkan saya mau skripsinya tentang pengembangan buku ilustrasi. Terus buat mata pelajaran bahasa Jepang, itu berarti uji validasinya ke 2 ahli dong, Pak? Iya, kalau pengembangan mah semakin banyak validatornya bagus. Kalau pengembangan mah ya, kan validator tuh bisa jadi validator isi, validator medianya misalkan. Ada juga yang validator desainnya misalkan. Bisa, itu mah semakin banyak validatornya semakin bagus biasanya. Kalau di pengembangan ya. Jadi nggak cuma satu, siapa juga yang jago di semua hal, nggak. Jadi di tingkat kepakaran itu tidak ada ininya ya, istilahnya itu apa ya? Ada semacam prinsipnya lah, ada semacam sayings-nya, makolahnya, ada semacam aturan tertulis, tak tertulis, aturan yang tidak tertulis bahwa tidak pernah ada ahli yang segala ahli. Makanya ketika kamu mau menanyakan ahli materi, ya dia mungkin hanya ahli materi. Keahliannya hanya di bidang materi itu saja. Tidak sah kamu ya nanya materi ke dia, ya nanya medianya ke dia. Agak sulit diterima itu, yang seperti itu. Karena tidak ada ahli segala ahli. Makanya kalau mau validasi ahli, ahlinya ahli apa dulu? Harus jelas dulu. Orang bikin buku ya, kalau bikin buku itu ada yang ada di mahasiswa PGSD yang dulu saya uji atau yang saya bimbing, itu ngambil ahlinya sampai 3. Ahli buku, ahli bahasa, buku itu maksudnya layout ya, di kemasannya, kemudian di ahli materi. Jadi materinya ya kebahasaannya, kemudian kemasan bukunya. Kan 3 yang ditanyakan validasinya. Jadi ya pengembangan ya memang harus begitu. Bagus, semakin bagus. Dan kalau 3-3-nya levelnya level nasional semua kan keren. Materinya misalkan ke penulis nasional, kebahasaannya misalkan ke pakar bahasa, kemudian kemasan bukunya misalkan ke editor di penerbit misalkan. Oh, keren itu. Keren tuh. Kalau misalkan bisa seperti itu gitu ya, bisa seperti itu. Akan bagus sekali karena dukungannya kuat. Ketika ujian sidang ditanya, "Kenapa ini tampilannya begini?" Oh, itu kan tinggal dijawab. Oh, itu karena diarahkan oleh validator ahli dari penerbit yang menyatakan bahwa kecenderungan menggunakan ini adalah seperti ini. Kan susah tuh penguji ngebalikin laginya. Karena penguji tahu apa soal penerbitan misalkan. Lebih pakar validator kita, levelnya lebih tinggi. Kalau misalnya kenapa kok tulisan bukunya seperti ini? Oh,
itu karena sudah direvisi atau berdasarkan revisi dari masukan yang disampaikan oleh pakar bahasa dari pusat bahasa. Wow, pusat bahasa nih nggak ngerti nih soal ini. Oh, ya itu kan kita tinggal langsung mempermudah, tapi bersulit juga ya. Iya, iya gitu yang namanya skripsi. Itu mah dinamika lah, dilewatin itu mah. Jangan takut sidang lah, sidang mah cuma paling lama juga sidang mah 2 jam. Paling lama mah sidang juga 2 jam lah. Tapi sekarang udah jarang yang sidang 2 jam. Karena capek ya tuh penguji OG. Sekarang mah sidang juga capek, nggak lama-lama. Ya, ini udah jam 10 lebih nih ya. Apa namanya? Kenapa si Ervi pakai malu segala namanya? Si Bowo anu untuk nge-mute. Jadi kurang lebih begitu. Ini teman-teman, khusus untuk teman-teman PGSD nih, kalau masih ada yang mau ditanyakan, saya boleh. Kalau teman-teman Tekpen udah nih. Kita keep dulu. Wah, ya situ. Bapak izin bertanya boleh? Boleh. Kan sama yang tentang apa sih pengembangan tadi. Terus kan ada yang uji coba itu. Terus rencananya Lalas teh ambil yang PPT interaktif. Nah kan kalau misal si anaknya tuh kan semisal belum punya HP semua, jadi kalau si PPT-nya itu tuh harus diakses secara individu sama siswanya atau bisa jadi ditayangin sekelas kayak gitu. Nah, good. Ini pertanyaannya yang bagus. Saya bisa make call-nya dari sini. Mohon ya, Lalas ya. Lalas kemarin sempat konsul ke saya pribadi ya? Belum, Pak, belum. Belum. Soalnya kemarin yang konsul ke saya juga perasaan ada deh yang ngomongin soal PPT interaktif, terus saya tanya, interaktifnya tuh di mana? Bagaimana kamu mendefinisikan interaktifnya? Saya dulu nanya gitu. Kalau saya nggak salah ya, saya lupa. Sekiranya itu Lalas, bukan berarti ya. Oke, gini. Kalau pengembangan, jangan terikat kepada kelas tertentu. Karena pengembangan itu tadi saya bilang, tidak mengenal sampel, tidak mengenal populasi. Di pengembangan tuh nggak ada ngambil populasinya di mana. Yang ada tuh subjek uji coba. Kalau misalkan Lalas atau teman-teman bikin media misalkan, tadi PowerPoint interaktif untuk kelas 4 SD misalkan. Ya dicari kelas 4 SD di mana saja. Di mana saja. Pak, apa penggunaannya individu atau klasikal? Nah, itu kembali lagi ke pertanyaan ke si pengembang. Lalas bikin PowerPoint-nya itu untuk konsumsinya secara individual atau konsumsinya secara klasikal nanti digunakannya. Kalau dikonsumsinya nanti untuk situasi klasikal, settingan pengembangan PowerPoint interaktifnya secara klasikal, ya uji cobanya berarti harus secara klasikal. Harus dalam settingan kelas gitu ya. Jadi artinya guru yang menyampaikan, kemudian peserta didiknya banyakan lah gitu ya. Itu situasinya situasi kelas. Tapi kalau PPT yang dikembangkan oleh Lalas sifatnya individual, ya uji cobanya juga individual. Lebih gampang lah kalau individual mah nggak usah nyari kelas. Dan kalaupun misalkan klasikal juga nggak harus di sekolah tertentu. Bisa di sekolah mana saja yang situasinya klasikal. Bisa bahkan kelasnya juga bisa bikin sendiri lah di kelas-kelasin. Misalkan di tetangga-tetangganya Lalas yang kelas 4 dikumpulin di halaman rumah Lalas, terus ditampilkan PPT interaktifnya seperti apa dengan situasi kelas gitu ya. Tapi yang ngajar jangan Lalas kalau bisa, yang ngajar orang lain supaya tidak ada bias ya, supaya tidak ada bias karena Lalas mah paham betul cara menggunakannya tuh karena yang mengembangkan. Kan kalau guru yang pakai kan PowerPoint interaktif itu bukan cuma untuk Lalas kan digunakannya, tapi juga untuk orang lain. Maka yang menguji cobakannya orang lain, yang menggunakannya orang lain. Kalau situasinya klasikal. Kalau situasinya individu, ini lebih gampang lagi.
Kalau situasinya individu, tinggal cari orang-orang anak seusia anak kelas 4 SD, kasih. Nih, coba lihat gimana. Nih, ketemu lagi. Ada anak kelas 4 SD atau ada anak pakai seragam SD ya, lewat depan rumah Lalas terus di-stop sama Lalas. Kamu anak kelas berapa? Anak kelas 4. Sini masuk dulu. Nih, lihat PPT interaktif. Cobain. Terus habis itu udah beres? Nih, isi angket, responnya gimana? Habis itu udah beres? Dah, pulang. Udah. Selesai. Ke beberapa, tapi jangan cuma satu doang gitu ya. Jadi tukang palak tuh di depan rumah. Ngerazia anak kelas 4 SD. Bisa kayak gitu. Sah, itu uji coba. Jadi uji coba tuh jangan terikat sama kelas, harus ada sekolah tertentu. Tergantung bagaimana pelaksanaannya. Itu tadi saya bilang, kalau misalkan teman-teman mengembangkan monopoli, terus settingannya di ruang keluarga, ya kalau monopolinya peruntukannya untuk anak kelas 3 SD, ya nyari keluarga yang punya anak kelas 3 SD. Di situ diuji cobakan. Nggak harus terikat dengan sekolah tertentu. Kalau pengembangan maka pengembangan mah tidak ada terikat dengan populasi tertentu, dengan sampel tertentu, jadi bebas. Ya, gitu ya Las ya. Iya Pak. Berarti nanti di judulnya juga tidak terlalu terikat sama suatu sekolah kayak gitu, kecuali kalau misal populasinya diambil dari sekolah itu gitu Pak. Kalau pengembangan mah tidak harus tidak mencantumkan lah, saya bilangnya gitu aja. Kalau pengembangan tidak mencantumkan. Pengembangan PowerPoint interaktif untuk meningkatkan atau untuk memfasilitasi pembelajaran IPA di kelas 4 SD sekian. Nggak pengaruh mau di SD mana-mana juga, karena nanti bisa dipakai di SD lain. Kalau Lalas menentukan SD-nya, justru nanti berarti PPT interaktif tersebut hanya bisa dipakai di SD tersebut. Jadi malah sempit sekali. Nggak bisa dipakai di sekolah lain. Kecuali ya, kalau misalkan disebutkan tempatnya karena sekolahnya spesifik misalkan. Di sekolah atlet misalkan. Karena sekolah atlet mah nggak banyak. Cuma ada beberapa. Jadi bikin media yang hanya bisa digunakan di sekolah atlet. Atau misalkan di sekolah kedinasan pemerintahan dalam negeri, ya cuma di IPDN, berarti nggak bisa di kelas lain. Untuk misalkan di sekolah dasar di lingkungan Kampung Naga misalkan, ya berarti cuma bisa di situ doang, nggak bisa dipakai di tempat lain. Mungkin terkait dengan ilustrasi, terkait dengan analogi, contoh-contoh yang dipakai beda, gitu ya. Makanya nggak bisa dipakai di tempat lain. Gitu. Jadi kalau spesifik hanya di SD tertentu, nanti justru akan muncul pertanyaan, kenapa tidak bisa digunakan di SD yang lain? Gitulah. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke ya. Saya mohon maaf tidak bisa menjawab semua pertanyaan, lagi pula memang tujuannya bukan untuk menjawab semua pertanyaan ya. Hanya saya ingin memberikan dasar dulu ke teman-teman bahwa bikin skripsi itu sebetulnya ada banyak jalannya. Dan jangan ditakut-takutin dulu oleh diri kita sendiri. Aduh, kayak kumaha kieu, aduh nanti bagaimana seperti itu. Apa yang harus dilakukan pertama? Ya, harus dilakukan pertama ya kerjakan. Jalan lah, mulai. Bisa dimulai dari bimbingan dengan pembimbing akademik, bisa dimulai dengan nyari masalah, bisa dimulai dengan istilah orangnya itu nyari judul gitu ya. Caranya ya dengan cara deduktif bisa, dengan cara induktif bisa, silahkan. Yang pasti ya memang harus belajar, harus ngerti. Tidak ada skripsi yang dihasilkan tanpa kita menggunakan metode penelitian kalau skripsi. Jadi harus pakai metode penelitian, makanya ya dipahami dulu metode penelitiannya. Kurang lebih begitu ya teman-teman, mohon maaf atas keterbatasan waktunya sampai malam begini gitu ya. Semoga bermanfaat. Ya mohon maaf tidak tereksplor sampai habis. Khusus untuk teman-teman di Tekpen, saya sudah izin ke Bu Kaprodi
soal pertemuan kita malam ini. Sebetulnya sih izinnya udah hampir 2 minggu yang lalu, waktu dulu saya bilang ke Bowo, nanti saya mau minta izin dulu, itu besok-besoknya saya langsung minta izin tuh ke Buka Prodi dan diizinkan sebetulnya, cuma sayanya riweuh kepuguh. Saya berharap mudah-mudahan, ya saya karena kecil kemungkinannya saya membimbing di Tekpen lagi ya, membimbing skrip di Tekpen lagi. Jadi ikutin saja pola nanti dengan pembimbing, siapapun pembimbing Anda. Pun demikian teman-teman di PGSD juga sebetulnya nanti mengikuti arahan dari pembimbing. Keharmonisan antara pembimbing dengan yang dibimbing itu menjadi salah satu kunci skripsi bisa selesai sebetulnya. Dan tentunya kemauan dari peserta atau teman-teman untuk mau belajar lagi, mau nguliknya nggak ngulik skripsi gitu ya, selesai. Alhamdulillah. Saya cerita dulu statistik, saya kontrak sampai 4 kali, tidak pernah, dan nilainya pun di transkrip saya statistik tuh di S1 saya tuh cek dua-duanya, C juga C remedial, itu udah mengulang dapat C-nya tuh gara-gara remedial. Di statistik saya bukan yang baik ya. Tapi ketika ngerjain skripsi alhamdulillah jadi rada-rada ngerti tentang statistik. Jadi berkah ngerti statistik tuh salah satunya waktu ngerjain skripsi. Kenapa? Salah satu manfaatnya atau hasilnya waktu kuliah S2 alhamdulillah statistiknya jadi dapat A gitunya. Cuma 1 kalau nggak salah, cuma sekali statistik di S2 tuh nilainya dapat A, alhamdulillah jadi naik. Dan pada saat setelah beres ngerjain skripsi dulu waktu di S1 saya dikasih kesempatan oleh almarhum Bu Dian, dosen kita, salah satu dosen kita yang tidak berumur panjang, untuk ikut bantu ngebimbing skripsi teman-teman adik kelas. Beberapa teman-temannya Pak Gema, Pak Angga dulu, adik kelas saya ya berarti ya, itu sempat simulasi sidang skripsi, sidang proposal dengan saya. Ya seadanya aja gitu, sengarang-ngarangnya aja dulu sepengalaman saya. Ya, alhamdulillah, berkahnya tuh pada saat ngerjain skripsi. Jadi jangan jadi khawatir teman-teman yang sekarang belum paham statistik, belum paham metode penelitian. Mungkin jalannya teman-teman paham statistik yang dulu diajarkan oleh dosen, yang mungkin dosennya saya yang tidak berkompeten untuk mengajar statistik, atau mungkin karena saking pakarnya dosen metode penelitian sehingga teman-teman kita yang awam gitu ya, mahasiswa, sebagai mahasiswa dulu juga saya mungkin begitu, kita yang awam sehingga tidak bisa menangkap maksud. Bahkan untuk menentukan variabel saja bingung. Tapi ketika ngerjain skripsi, mungkin di sini jalan kita untuk belajar. Jadi teman-teman maulah belajar lagi. Karena ada motivasinya lebih tinggi ngerjain skripsi. Oke ya, saya doakan mudah-mudahan sukses, lancar, dan diberikan kemudahan dan pencerahan. Baik ke teman-teman Tekpen maupun ke teman-teman PGSD. Insya Allah skripsinya semester depan selesai. Kalau di teman-teman PGSD selesai PPL, selesai juga skripsi. Jadi berbarengan, bisa selesai berbarengan. Ya PPL selesai, ya skripsi selesai. Karena teman-teman Tekpen sekarang lagi pada magang ya. Jadi semester depan magangnya sudah selesai di semester ini. Gitu? Kok ya? Terima kasih sudah memaksa saya untuk untuk ikut terlibat dalam sharing ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf tidak bisa lebih lama lagi, tidak bisa lebih spesifik satu persatu menyampaikan masalahnya, kemudian berdiskusi panjang lebar, tapi general saja. Terima kasih sekali lagi semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf kalau ada yang salah dari yang saya sampaikan gitu ya. Kalau ada dosen lain yang mengkoreksi, mohon diikuti saja. Insya Allah itu lebih benar lah. Insya Allah itu lebih benar. Pembimbing Anda lebih berhak dan juga lebih benar lah insya Allah. Oke, semuanya selamat malam. Mudah-mudahan mimpi indah. Dan besok kembali bangun lagi dengan semangat menghadapi hari-hari yang lebih bahagia, insya Allah. Terima kasih semuanya.
Saya mohon undur diri, mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nuhun ya, semuanya ya. Nuhun pisan, Pak. Yo, nuhun semuanya.